Bangsa Indonesia tengah menghadapi ujian yang tidak sedikit, Pak. Terserah orang mau berdebat apa tentang maulid, saya nggak peduli itu. Mana dalilnya? Ya terserah antum. Nggak ada dalil. Gini. Saya nggak mau berdebat soal itu karena ini bukan masanya untuk berdebat. Karena kalau memang dasarnya nggak suka ya biasa aja, Pak. Saya Bang Satar, bukan cuma Bang Satar aja yang dicerca orang. Ya karena saya ini penggiat media juga, Pak. Saya ceramahnya di media, jutaan orang yang nonton saya. Per hari ribuan orang yang mencerca saya tidak balas. Ketika belum Allah mengirimkan itu, bersabarlah. Ketika Allah mengirimkanmu sesuatu, bersyukurlah. Tapi ketika Allah masih menundanya, bersabarlah. Dan kita mengira bahwa hidup kita ini masih panjang. Kita beranggapan bahwa hidup ini akan abadi. Mengira dan menyangka bahwa ini masih lama. Umur saya 47. Kata Nabi, khasadu ummati baina 60 wa 70. Umur umatku kebanyakan, kata Nabi, antara 60 sama 70 tahun. Yuk. Bang Misjan berapa? 64. Udah offside sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi min ahli as-sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Bismillah ma sya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Samahatul fudala, para alim, para alamah, para kiai, para tuan-tuan guru, para guru-guru ngaji yang dirahmati Allah. Semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayang untuk anda semuanya. Terkhusus tamu istimewa kita malam ini, Ketua DPRD Kota Pontianak, Bapak Haji Muhammad Satarudin SHMH, di mana beliau ini sudah lama tidak bertemu dengan saya, Pak. Sudah bertahun-tahun, memang sudah saya incar beliau ini. Rupanya malam ini pucuk dicinta ulan nam tiba. Rupanya tak disangka, tak dinyana, kita bertemu dalam majlis yang sangat mulia, di majlis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adinda Andika, ini anggota DPRD Kota Pontianak yang masih sangat muda. Umurnya berapa? 37. Beda 1 tahun dengan saya. Saya gitu 38, Bang. Ya. Itu sisanya, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seluruh pengurus musalla wal asri, yang barusan kata sambutan itu abang siapa lupa saya namanya, Bang Suparman. Saya pikir beliau yang mau ceramah tadi, Pak. Sedap kali saya tengok dia udah pakai sorban. Yang ceramah nggak pakai sorban rupanya. Malam ini, berapa waktu yang lalu saya didatangi oleh saudara-saudara saya ke rumah untuk hadir di hari yang, di malam yang berbahagia ini. Inilah rahasia dari Allah. Tidak ada satu hal di dunia ini, bahkan dedaunan yang akan jatuh, semuanya dicatat dengan baik oleh Allah. Angin yang berhembus, bahkan sesuatu yang terdetik dan terbersit dalam hati dan pikiran, semuanya berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hidup ini tidak ada yang tiba-tiba. Hidup ini bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul dan ada, melainkan semuanya berada dalam kudrat dan iradat dari Allah, dan semuanya berada dalam rahasia Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah pertemuan kita malam ini, di malam yang berbahagia ini, di mana malam ini kita bersama-sama datang ke tempat yang mulia ini, bukan hanya diundang oleh panitia, tetapi sesungguhnya kita diundang oleh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita diundang oleh panitia, tapi kalau iman kita tidak sehat, hati kita tidak sehat, pikiran kita tidak sehat, tak mungkin kita mau datang. Walaupun Ketua DPRD sedang sehat pikirannya, sedang sehat jasmaninya, tapi hatinya tidak sehat, tak mungkin datang kemari, Pak. Maka bersyukurlah kepada Allah. Kalau pemimpin macam ini datang-datang ngasih hadiah, itu kan hebat, Pak. Ini ada apa, Bang? Ini nampaknya sabotase ini. Begagar nengok saya, Bang. Bu, Ibu, jujur tak boleh bual ya. Kalau boleh milih, mending suami meninggal duluan apa ibu? Tak boleh semua. Takkan pula. Nah ini jujur. Saya ini banyak orang ngira saya ini orang Jawa, Pak. Kalau di Malaysia saya ceramah di Semenanjung, saya ceramah di Malaysia saya dikira orang Semenanjung, saya dikira orang Kuala Lumpur. Jadi kalau mereka tanya, Tuan Guru dari mana nih? Orang Kuala Lumpur. Saya jawab betul, saya orang Kuala Lumpur. Kuala Lumpurnya mana? Bingung saya. Karena saya ingat kampung saya Indonesia ini masih banyak jalannya yang berlumpur. Maka saya bilang saya dari Kuala Lumpur. Malam ini datang tiba-tiba. Kemudian beliau kasih pemberitahuan dengan jamaah. Insya Allah mulai tahun ini RT akan dapat insentif kenaikan. Yang lebih hebat lagi, guru-guru ngaji dan para petugas fardu kifayah kita siapkan insentif dan sudah saya tanda tangan. Pengen saya daftar guru ngaji tahun depan, Pak. Tapi pertanyaannya kan begitu. Sayyidina Umar itu pernah berkata, dan ini saya sampaikan buat Bang Satarudin. Kalau Bang Satarudin datang seperti ini kan cantik jadi pemimpin, Pak. Maka kata Sayyidina Umar, Sayyidul umam khadimuhum. Jadi pemimpin itu harus menjadi pelayan rakyat, bukan dilayani rakyat, Pak. Ini yang bilang betul siapa ini? Ibu-ibu di mana-mana pasti bilang begitu. Serius, Pak. Kalau Pak Satar sebagai ketua DPRD, saya sedang tidak memuji Bapak. Berarti Bapak sedang melaksanakan tugas dan fungsi Bapak. Dan Bapak memenuhi janji Bapak dan sumpah Bapak. Bapak waktu disumpah pakai Quran tuh. Artinya ketika Bapak menjadi pemimpin yang jujur, adil dan amanah, bukan hanya jadi ketua DPRD, jadi gubernur pun saya siap dukung beliau, Pak. Sampai di sini saja. Wassalamualaikum. Main amin-amin saja ini. Tunggu dulu 5 tahun ke depan. Kalau kira-kira kurang sedap, turunkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini mohon izin nih, Pak. Bang, saya lupa nama Bang, Bang Misjan ya. Bang Misjan itu kemarin datang ke rumah cerita-cerita. Ternyata di sini ini banyak orang Jawa Timuran. Katanya banyak orang Madura, benar yang Madura? Benar yang Madura, Pak? Abo nempuk, Pak. Ngapunten, Pak, ngapunten kula nggih. Ngapunten karena Bang Satar, saya ini keturunan Jawa Timuran, Pak. Cuma saya lahirnya di Kuburaya, besarnya di Jawa Barat. Tahun 2006 pulang ke Pontianak. Jadi mohon maaf mungkin malam ini sedikit nanti saya ceramah pakai bahasa Madura, boleh ya? Orang Madura nih, Pak, kalau ceramah nggak pakai bahasanya kurang paham dia, Pak. Orang Madura ini ceramah harus pakai sentak-sentak sedikit dia, Pak. Makanya seporane lagi tak kok gula ceramah jak Madura. Tak napa ki? Aduh, tak leng kiongku. Nanti tak campur-campur mawon gitu. Jadi malam ini saya sampaikan sama Bang Satar, terima kasih atas kehadirannya.
Mudah-mudahan abang bukan hanya sekedar membawa kabar gembira yang menyangkut yang tadi, tapi ke depan termasuk Bang Andika, mudah-mudahan surau ini bisa direhab lebih besar. Jadi pemimpin itu jangan alang-alang, Pak. Karena surga itu tabungannya bukan tabungan kecil, Pak. Kantor abang masih di situ kan? Mumpung tanda tangan abang masih laku. Ini anggarannya kira-kira berapa musola ini, Pak? Ini serius ini, Bang. Anggaran berapa biasanya, Bang? Keluarkan, Bang. Tak usah, tak masalah, Bang. Unek-unek abang tak bisa ngomong biar saya cakap dengan dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa malam ini kita mesti berbahagia? Saya tanya sama Bapak. Pak, kalau anaknya lahir, Bapak bahagia tidak? Bahagia? Cucunya lahir bahagia? Kalau anak yang lahir dari rahim istri kita bahagia, kemudian karena senang dan bahagianya lama-lama punya rezeki, kemudian dipotongkan hewan yang disebut dengan akikah, nanti besar, kemudian dipotongkan hewan kurban karena saking sayang dan cinta kepada anak. Padahal belum tentu anak kita itu bisa menyelamatkan kita di dunia, apalagi kelak di akhirat. Itu belum tentu. Anak bisa menyelamatkan kita, tapi anak bisa menjadi musuh kita. Betul? Anak bisa jadi musuhmu. Bagaimana mungkin kita ini tidak berbahagia ketika lahir sesosok makhluk dan manusia yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, dan itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita tidak berbahagia sementara jaminannya jelas dari Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Firman Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya ingat pada Pak ya Rasulullah, pada orang gang Nurali. Gang Nurali, Pak ya. Seumur-umur baru malam ini saya masuk nih, Pak. Cuma nggak ngomong gini saja Quran itu. Ya Rasulullah Muhammad, sampaikan kepada Sataruddin itu. Cuma nggak ngomong gitu aja Bang Satar. Sampaikan kepada Ketua DPRD Kota Pontianak. In kuntum tuhibbunallaha, jika engkau betul-betul mencintai Allah. Sadar betul Bang Satar, kalau Bang Satar diciptakan oleh Allah, yang menjamin hidup Bang Satar itu Allah, yang memberikan jabatan kepada Bang Satar itu Allah. Wah, ini yang nonton saya bingung nih. Jarang-jarang Kiai Zain Muhsin itu ceramah manas macam ini. Macam mana saya nggak manas ceramahnya, Pak. Nyampe-nyampe belum dikasih apa-apa, minuman yang banyak. Tuh, 2, 3, 4, 5. Nah, ini pulang-pulang kiainya ini demam nanti, ini kebanyakan minum ini. Nggak apa-apa, Pak. Bungkus aja nanti, Pak. Bang Satar mentanya aja, Bang Satar ya. Quran cuma nggak bicara gitu aja, Pak. Ketua DPRD, wali kota, anggota DPRD Pontianak, para pengurus mushola, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau memang betul-betul sungguh-sungguh mencintai Allah, fattabi'uni, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti aku. Kalau kita sudah mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entah itu dalam hal ibadah, hal amaliyah, ataupun yang menyangkut kehidupan sosial masyarakat, yuhibbukumullah, Allah pasti sangat mencintai. Kalau Allah mencintai Bang Satar, jangankan hanya jabatan seperti hari ini, lebih daripada itu Allah kasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangankan hanya jabatan seperti itu, surga yang paling mahal Allah siapkan. Persoalannya kan satu, cinta kita ini palsu. Saya nggak ngomong Bang Satar ya. Cinta kita ini palsu, Pak. Kenapa saya bilang palsu?
Setiap Jumat kita selalu mendengarkan khatib mengingatkan, ayuhan nas, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Para khatib mengingatkan bahwa bertakwa kepada Allah itu adalah imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah apapun bentuknya dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam apapun itu bentuknya, tanpa pertanyaan. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala memberikan 4 syarat utama dalam takwa. Yang pertama, orang bertakwa itu al-khauf bil jalil. Dia harus senantiasa takut kepada Allah yang Maha Perkasa. Bang Sattar ketika memimpin jabatan, katakan dalam hatinya, ya Sattar, kamu bukan siapa-siapa kalau bukan karena Allah yang menjadikanmu seperti ini. Maka jaga dengan baik jabatanmu ini, jangan sampai engkau mengkhianati Allah dan Rasulnya. Paham? Paham? Kok masih belum, Pak? Paham kan? Bertakwa kepada Allah berarti al-khauf bil jalil. Berangkat ke kantor Bang Sattar, bismillah, kita tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ada penyertaan Allah dalam hidupnya sepanjang perjalanannya. Nyampe di kantor, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Ini mau saya tanda tangan ya Allah, apakah ini melanggar undang-undang apa tidak? Apakah ini sesuai dengan firman-Mu ya Allah? Apakah ini sama dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi-Mu? Kalau memang ini benar, bismillah ya Allah, selesai ibadah kepada Allah. Berarti dia seorang pemimpin yang bertakwa kepada Allah, menggunakan jabatannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang bertakwa itu kata sahabat Ali bin Abi Thalib adalah al-iman bit tanzil. Beriman kepada Allah atas apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Ini yang berat. Ini yang berat nih. Puas terhadap pemberian Allah walaupun sedikit. Jadi mohon izin, mohon maaf Pak RT, tadi yang sudah disampaikan oleh beliau, wah ini kenaikannya cuma sekian persen. Jangan. Syukuri nikmatmu. Ketika belum Allah mengirimkan itu, bersabarlah. Ketika Allah mengirimkanmu sesuatu, bersyukurlah. Tapi ketika Allah masih menundanya, bersabarlah. Orang yang bertakwa kepada Allah senantiasa berterima kasih kepada Allah apapun bentuk yang Allah kirimkan. Termasuklah beberapa hari ini bangsa Indonesia tengah menghadapi ujian yang tidak sedikit, Pak. Mudah-mudahan bangsa Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selagi kita masih berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang terjadi, insya Allah bisa kita lalui bersama. Maka yang keempat itu adalah istidadun birrahil, mempersiapkan diri menghadapi kematiannya. Pak Kiai kok tiba-tiba ngomong mati? Wah ini agak berat sedikit ini Pak. Nah, ini yang paling sepuh siapa ya? Oh enggak, Ami masih muda. Umur Ami berapa? 78 ada Ami? 80 ada? 74, masih sangat muda sekali kelihatannya. Ini agak berat juga saya ngomongnya Pak, tapi kalau nggak ngomong nanti ini panitianya protes ini. Bu, Ibu, udahlah saya nggak berani kalau lawan ibu-ibu Pak. Bang Sattar, kita nih kan nggak tahu, umur itu nggak pernah nanya, malaikat maut nggak pernah nanya umur Bang Sattar berapa, sudah siap apa belum, kan enggak Pak. Bang Sattar umur berapa Bang? 47, masih muda juga ya, masih di bawah saya sedikit Pak. Bang Sattar kan rumah dinas di BLKI, nggak jauh dari masjid tuh, ya kan? Kan kita nggak tahu besok pagi pengumuman di situ.
Bukan nakutin Bang Satar, biar siap-siap saja. Tiba-tiba di samping rumah dinas ada pengumuman subuh besok, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketua DPRD, siapa nama lengkapnya Bang? Nama lengkapnya siapa? Enggak, pengumumannya kan biar jelas Bang. Iya. Oh, Satarudin ya? Baik. Saya baca dari sekarang Bang ya. Nah, ini kan boleh dong simulasi Bang. Nah ini kan kalau nggak begini kita nggak ingat Pak. Dan kita mengira bahwa hidup kita ini masih panjang. Kita beranggapan bahwa hidup ini akan abadi. Mengira dan menyangka bahwa ini masih lama. Umur saya 47. Kata Nabi, khasadu ummati baina 60 wa 70. Umur umatku kebanyakan kata Nabi antara 60 sama 70 tahun. Yuk, Bang Misjan berapa? 64, udah offside sudah. Nah serius ini Pak. Karena kadang-kadang hal yang semacam ini membuat kita lupa. Coba, banyak di antara kita berdoa agar Allah menyegerakan apa yang kita minta. Pernah enggak besok subuh kita yang paling datang duluan ke masjid ini? Kan enggak Pak. Maka kata Allah, afahasibtum annama khalaqnakum ma'abatha. Hei manusia, kata Allah, hei jamaah Gang Nurali, apakah kalian mengira bahwa aku menciptakan kalian tuh main-main? Kita ini diciptakan oleh Allah. Allah tuh serius menciptakan kita Pak, bukan untuk main-main. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan kalian berpikir kalian tidak akan kembali pulang menghadapku, kata Allah. Mumpung ini maulidan Pak, terserah orang mau berdebat apa tentang maulid, saya nggak peduli itu. Mana dalilnya? Ya terserah antum. Nggak ada dalil. Gini. Saya nggak mau berdebat soal itu karena ini bukan masanya untuk berdebat. Karena kalau memang dasarnya nggak suka ya biasa aja Pak. Saya Bang Satar, bukan cuma Bang Satar aja yang dicerca orang. Ya karena saya ini penggiat media juga Pak. Saya ceramahnya di media, jutaan orang yang nonton saya. Per hari ribuan orang yang mencerca saya enggak balas. Bang Suprapto besok, Bang Suprapto ya? Suparman, sama-sama pahlawan juga sih, nggak apa-apa Bang. Besok pagi tiba-tiba abang musola yang biasa jadi imam subuh siapa? Bang Suparman juga? Siapa Bang? Yang mana? Oh iya. Ini Ustadz, ini kan paling istiqomah ngimamin sholat di sini. Tiba-tiba di depan musola, pas Ustadz mau masuk, ada yang telepon. Ustadz siapa namanya? Ustadz Sani. Berarti Ustadz 2. Sani kan 2. Tiba-tiba Ustadz Sani ada yang telepon. Assalamualaikum Ustadz Sani. Ini saya Pak Satarudin. Siap Pak Ketua Dewan. Sesuai dengan janji saya kemarin, tolong ambil uangnya 10 miliar sekarang. Ini kan baru. Ini kan baru rencana Pak. Baru rencana dulu. Padahal waktu Pak Ustadz Sani mau masuk, itu sholat udah mau dimulai. Pertanyaannya, ini baru pertanyaan Ustadz Sani, apakah Ustadz Sani tetap masuk ke musola ngimamin sholat subuh atau ngambil duit ke rumah Pak Satar? Hah? Sholat subuh dulu. Lemak manis kau jawab, manis 4 10 miliar nih kata dia. Nggak ada. Jangan nak bual, ini musola Bu. Bual tempat lain je.
Mungkin tidak? Mungkin tidak? Bisa jadi. Itu manusia Ustadz Sani. Bisa saja berubah. Kita ini diciptakan oleh Allah. Ini kan tujuannya adalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Caranya siapa? Ya ikut Nabi. Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya ikut Nabi. Ustaz, saya tidak mungkin khusyuk seperti Nabi. Pasti. Saya tidak sama dengan sahabat. Pasti. Saya tidak sama dengan salatnya muridnya sahabat yang disebut tabi'in. Iya. Saya tidak mungkin sama salat saya dengan muridnya para tabi'in yang disebut dengan tabi'ut tabi'in. Pasti. Saya tidak akan sama salatnya dengan para waliullah. Iya. Salat saya tidak akan sama dengan salatnya para ulama dan para kiai. Pasti. Allah tidak pernah menuntut kesempurnaan dari ibadahmu. Karena sehebat apapun kita beribadah kepada Allah, mau belajar seperti apapun, sempurna apapun, pasti itu tidak akan mampu kita lakukan. Cukup kita datang kepada Allah, ya Allah, inilah salatku yang bernama Satarudin, ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan Allah hanya menuntut itu, Pak. Pengakuan bahwa salat kita itu hanya untuk Allah. Amal perbuatan kita itu kita kembalikan kepada Allah. Karena sehebat apapun kita tidak akan mampu melakukan itu. Pak Satarudin mau berbuat sebaik apapun, orang pasti menilainya tidak sempurna. Apalagi Allah. Maka malam ini kita sedang bermaulid ini, sedang merayakan kegembiraan hati karena datangnya sosok yang mulia yang kelak kita tunggu syafaatnya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi dibacakan syairnya itu, Isfa'ilallahi ya Muhammad law kuntu artakibul muharram. Ya Rasulullah Muhammad, isfa'ilallah. Ya Rasulullah, berikanlah aku ini syafaat dan pertolonganmu. Kapan? Lau kuntu artakibul muharram, jika suatu masa aku terpeleset kepada perbuatan haram yang engkau larang. Mau sekuat apapun kita menghindar, Pak, perbuatan buruk itu pasti datang membayangi kita. Mau sejujur apapun Pak Satarudin, ujiannya nggak kecil, Pak. Yang mau ditandatangani besar, Pak. Bukan 10 biasa, 10 besar. Dapat enggak tuh, Bang? Oh, diproses ya? Oh iya. Ya Bang dengar enggak apa-apa lah, Bang. Saya serius, Pak. Saya sampaikan ini kepada teman dan sahabat saya, Pak Satar. Tadi kan beliau cerita sudah lama saya enggak ketemu beliau. Memang saya tunggu. Kapan lagi saya nembak kawan saya? Kalau di gedung parlemen kan enggak mungkin, Bang. Malah nanti abang marahkan saya. Nah, kalau di sini inilah masanya saya marah dengan beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita sudah janji tadi, mali habibun siwa Muhammad khairir rasulin nabiyil mukarram. Jadi kita sudah berkata, mali habibun siwa Muhammad. Tidak mungkin aku punya kekasih yang paling aku cintai selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Ustaz, saya lupa terus kata nama Ustaz nih. Ismukum? Ya? Ruslan. Masya Allah, ada seorang ulama besar, penulis kitab Zubat, namanya Ibnu Ruslan. Kalau di Rusia, Ustaz tahu arti Ruslan itu? Singa. Makanya wajah Ustaz seperti singa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ustaz pasti punya istri, punya anak. Kan ada pertanyaan tuh, betul nggak Ustaz mencintai istri? Berapa persen? Jangan malu-malu Ustaz. Ya udah, saya geser ke sini saja. Ustaz kan pasti punya istri. Punya istri.
Punya. Kedua bini sama dia. Punya istri kan? Cinta sama istri apa sama Nabi? Bingung kan? Ya udah, Bang Misjan. Cinta istri apa Nabi? Cinta kepada Nabi tidak mengerti cinta kepada istri. Wah, pintar pula jawabnya dia. Ibu, cinta suami apa cinta Nabi, Bu? Dengerin Pak ya, biar jelas ya. Nah, saya sedang nggak tukang gosip saja Pak. Bu, cinta suami apa Nabi? Dengerin Pak, Nabi Pak. Bapak balas. Cinta istri apa Nabi? Nabi. Jelas Bu. Ternyata kalian sudah tidak saling mencintai ini. Cinta kita kepada Nabi justru menambahkan cinta kepada suami. Cintanya suami kepada Nabi semakin mengokohkan rasa cinta kepada istri. Karena yang dicontoh adalah Nabi, bukan contoh-contoh yang lain. Coba, boleh saya minum ya? Berapa menit sudah? Ini perasaan lama ceramah di sini nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Suatu hari Nabi didatangi oleh seorang petani anggur. Petani anggur ini adalah petani yang miskin. Tapi saking cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, dari awal dia menanam pohon anggur yang dipikirkan cuma Nabi. Dia berkata dalam hatinya, ya Allah, jika seandainya pohon anggur yang aku tanam ini nanti tumbuh dan berbuah, maka orang pertama yang layak menikmatinya adalah junjunganku Muhammad SAW. Padahal di tanah yang tandus, begitu susahnya tumbuh anggur, dijaga dengan baik oleh orang ini. Hanya biar kemudian ketika nanti buah anggurnya berbuah, maka orang pertama yang layak menikmati anggur ini adalah Rasulullah SAW. Selain ingin memberikan hadiah kepada Rasulullah, dia hanya ingin bersentuhan kulit dengan Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena orang ini pernah mendengar, siapapun yang pernah menyentuh kulit Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah haramkan neraka bagi dirinya. Waktu demi waktu terus berlalu, dia jaga, dia rawat pohon anggur itu sebaik-baik mungkin agar kemudian bisa berbuah. Sampai kemudian angan-angan dan cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Dan anggurnya berbuah. Sampai kemudian ketika tiba masanya anggur ini dipetik, dia terburu-buru menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langkah demi langkah ketika ingin bertemu dengan Nabi, yang ada di pikirannya satu: apakah Rasulullah senang menerima anggurku ini? Dan ketika nanti Rasulullah menerimanya, apakah Rasulullah berkenan mencicipinya? Karena aku sangat mencintainya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika semakin dekat ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, langkah kakinya hampir berhenti karena takut. Hal pertama yang ditakutkan oleh dirinya, apakah Rasulullah berkenan menerima dirinya, seorang petani yang sangat biasa dan tidak dipandang oleh orang Madinah pada masa itu. Setelah sampainya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, matanya tiba-tiba berkaca-kaca. Betapa senang dan bahagianya ketika dia melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu dekat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa saudaraku? Karena Rasulullah itu wajahnya selalu memancarkan seri, Pak.
Setiap orang yang menatap Rasulullah tidak ada kebencian sedikit pun di dalamnya. Bahkan seandainya yang datang adalah ahli maksiat sekalipun. Dan kemudian Rasulullah bertanya, apa hajatmu datang kemari wahai saudaraku? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Habibi, saya datang kepada anda hanya ingin membawa hadiah yang biasa ini ya Rasulullah. Apakah Rasulullah berkenan menerimanya? Rasulullah kemudian tersenyum, wahai saudaraku, bawalah anggurmu kemari. Kelihatannya sangat enak dan aku sangat senang dengan anggur. Ketika Rasulullah menerima anggurnya, dadanya seakan pecah ini orang. Karena ujung dari jarinya menyentuh kulit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sangat dipuji oleh Allah, bagaimana dengan makhluk? Apakah tidak layak memujinya? Karena Allah menyebutnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya pada dirimu Muhammad, yang memuji bukan malaikat, yang memuji bukan makhluk, tapi Allah zat yang maha agung, yang memuji langsung Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa senangnya orang ini ketika anggur itu diterima Rasulullah. Kemudian Rasulullah mencicipi anggurnya. Semakin senang ini orang. Apa yang terjadi? Ternyata anggurnya itu sangat asam. Apakah Rasulullah kemudian merasa kecewa dengan itu? Enggak. Rasulullah terus menikmati anggurnya, terus dinikmati. Dan orang tadi itu tidak mau meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia ingin menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan anggur yang tengah dia berikan. Setelah orang ini pulang dalam keadaan bahagia, sahabat-sahabat yang mendampingi Rasul bertanya, ya Rasul, boleh kami bertanya kepada anda ya Rasulullah? Boleh. Ada apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, anda itu oleh Allah diberikan gelar Ar-Raufur Rahim, sangat penyantun, penuh kasih sayang. Tapi ada sesuatu yang janggal dan aneh ya Rasulullah. Apa itu? Biasanya Rasulullah kalau menikmati sesuatu kami yang dibagi duluan. Tapi kenapa kali ini Rasulullah tidak membagi itu untuk kami? Apa jawaban Rasulullah? Wahai sahabat, seandainya kalian mencicipi anggur ini, pasti kalian akan mengecewakan orang yang memberi. Kenapa ya Rasulullah? Rasanya sangat asam sekali kata Rasulullah. Kenapa aku tidak membagi untuk kalian? Cukup aku saja yang menikmati ini. Dan tidak boleh orang lain tahu bahwa apa yang diberikan tidak sesuai dengan harapannya. Ya sama dengan pemimpin Pak. Pemimpin itu Bang Sattar kalau mengambil hikmah dari pelajaran Nabi tadi, yang susah, yang sedih itu cukup pemimpinnya saja. Rakyatnya nggak boleh sedih, rakyatnya nggak boleh susah. Jadi yang harus tampil duluan ya pemimpin. Yang harus tahu kesedihan dan kesusahan itu pemimpin, bukan rakyat. Wah ini nampaknya Pak Sattar udah beda ini. Enggak, saya sedang mengingatkan saudara saya ini. Kan begitu ya Bang Sattar ya. Ya, nganggunya agak pelan ini Bang. Agak berat juga nanti pulangnya saya ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sama dengan ibu-ibu. Ibu-ibu tidak boleh tahu apa yang dikerjakan oleh suami ibu, betapa beratnya mencari rezeki yang halal di luar sana. Cukup suamimu saja yang berat. Cukup suamimu itu doakan dari rumah, ya Allah, lindungi suamiku, dia sedang mencari rezeki, ya Allah, jauhkan dia dari perkara yang kau tidak ridho atas itu. Walaupun sedikit gak apa-apa, sing penting barokah Gusti Allah. Mergo napa sing barokah niku insya Allah mendatangkan sesuatu yang baik. Ini karena saya dengar di sini kuatah tiang Jawi nih lho Pak. Kathah nggih. Lah tiang pundi niki Pak? Lain orang Jawa kok nggak bisa ngomong Jawa toh? Jawa, Sunda, Madura ada. Bon, saya ganti ke orang Sunda, Banten. Orang Banten ayah tuh. Ayah. Sok, mana orang Banten nak? Banten di mana? Karyok teh di balik mana tuh akang lah. Orang Banten ya. Tos selami di dia teh.
Laminya, kenapa jadi terdampar di sini? Oh mondok, alhamdulillah tuanya. Terus ganti KTP encan. Dosnya. Ya saya itu dikaruniai oleh Allah, Pak. Ini dikaruniai Allah. Saya ini senang berbahasa. Insya Allah atas izin Allah Bang Satar, saya dikaruniai oleh Allah 8 bahasa, Pak. Jadi Bapak nggak bisa ngomongin saya, cukup saya yang ngomongin Bapak saja. Saya nggak bisa diakalin orang, Pak Satar, termasuk sama Pak Satar. Cukup saya aja yang ngakalin beliau, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngaten, Pak. Kita ini saudaraan, sedanten iki lho. Kula ben sampean periksa tretanan, Pak. Paham ring Madura? Wah, Madura tretana Sunda. Sunda tretana Jebeh. Jebeh tretana Melaju. Melaju tretana Bugis, Jawa Karan. Paham? Campo arok toran barengan selok gena, Pak. Orang Madura kan kula pada Madura, Pak. Ampo-ampo Pak Greseng. Paham? Anu aja, Pak. Aja. Paham nggak Bang Andika? Ya salah sendiri kenapa kesini? Aman Bang Andika, nanti saya terjemahin ya. Nah kita datang ke tempat ini nih karena niat dan tujuan yang sama, Pak. Untuk apa? Ihtifal li maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bergembira bersama-sama merayakan kegembiraan iman. Kenapa gembira atas iman? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul sampaikan ya Rasulullah Muhammad, bi fadlillahi, karena fadilah dari Allah. Apa fadilah besar dari Allah? Iman dan Islam. Mau semulia apapun kita di antara makhluk, Pak. Mau sekeren apapun jabatan kita di antara manusia. Mau sekaya apapun kita ini, mau segagah apapun kita di antara manusia yang lain, tapi kalau di dalamnya tidak ada iman, kata sahabat Umar bin Khattab, engkau adalah makhluk yang paling hina dalam pandangan Allah. Maka ketika Allah menetapkan iman dalam hatimu, jaga itu dengan baik, karena dengan iman itu dapat mengantarkan dirimu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa bi rahmatihi, karena ada rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Rahmat Allah, kasih sayang dari Allah, termasuk hadirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mendoakan kita dari awal hingga akhir. Bahkan nanti di hari kiamat kita semuanya sedang ditunggu oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kita tidak layak berbahagia atas itu? Maka kalau ada saudaraku bertanya, untuk apa bermaulid? Karena saya sedang merayakan iman saya. Rasulullah tidak lahir, tidak ada Islam. Rasulullah tidak lahir, tidak ada sholat. Rasulullah tidak lahir, kita tidak tahu mana halal, mana haram. Rasulullah tidak lahir, kita tidak tahu mana benar dan mana salah. Rasulullah tidak lahir, maka sebagaimana yang Allah sebutkan dalam hadis qudsi, silakan buka dalam Mustadrak Imam Al-Hakim As-Sahihain. Apa kata Allah setelah Allah menciptakan Adam? Ya Adam, apa ucapan Allah kepada Adam alaihi salatu wassalam selepas Allah menciptakan bapak moyang kita Adam? Ya Adam, wahai Adam, laula Muhammad, kalau bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma khalaqtuka wa ma khalaqtul jannah, tak mungkin aku menciptakanmu ya Adam, dan tidak mungkin aku menciptakan surga itu. Artinya apa? Saya bermaulid malam ini, mau bermaulud apapun namanya, ya maulid itu kan adalah saat kelahiran. Maulud itu sosok yang dilahirkannya, bukan persoalan, Pak. Saya sedang merayakan kegembiraan iman kepada Allah karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak layak. Untuk apa kita berdebat persoalan itu? Kalau memang pada dasarnya nggak senang, ya biarin saja. Mau bapak berdalil panjang kali lebar, kalau memang nggak senang ya nggak masalah. Oleh karenanya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini mudah-mudahan
Apa yang saya sampaikan itu manfaat. Saya tidak sedang ngajarin ibu bapak. Saya itu hanya punya kewajiban mengingatkan. Kalau saya ngajarin di sini banyak ustadz loh, banyak guru-guru ngaji, banyak santri-santri, banyak ustadz-ustadz yang jadi tempat ibu dan bapak bertanya. Kalau saya ini kan ketemunya setahun sekali kalau diundang. Itu pun mungkin karena saya diundang ini karena mungkin nggak ada ustadz lain ya. 3 tahun nunggu kayak di sini. 3 tahun nunggu di sini. Oh, pantesan jenggot saya sampai putih semua ini. Rupanya kita saling tunggu ini. Berapa tahun nunggu saya? 3 tahun ya. Bukan menunggu saya, Pak. Memang waktunya yang belum tepat. Jangan mengira, oh ini halangannya ini halangannya itu. Semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Silakan buka di dalam Sahih Muslim. Ada sebuah hadis hasan gharib. Hadisnya berderajat hasan, tapi menjadi gharib karena sanadnya cuma melewati satu sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qaddarallahu al-maqadira qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 1050 sanah. Takdir manusia itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takdir kita malam ini nih, kita bertemu malam ini nih, diciptakan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bisa kita bayangkan, Pak, berapa miliar tahun Allah menciptakan langit, berapa miliar tahun yang lalu Allah menciptakan bumi. Ternyata sebelum itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, takdir pertemuan kita ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa hebatnya takdir Allah hingga malam ini saya bisa berkumpul dengan ibu-ibu, dengan bapak-bapak yang malam ini saya dengar tadi itu susah-susah benar mendirikan tenda itu. Yang saya dengar juga itu masih belum bayar sama yang punya tenda. Ini nampaknya ini tugasnya Pak Satar juga nampaknya, Pak ya. Iya, ini berapa, Bang? Ini tekornya berapa sih? Sedikit. 5 juta mah dikit sama beliau, Pak. Bang Satar memang nggak terima uang cash, tapi rekening masih kan? Oh iya, udah aman ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pulang dari sini nanti Pak Satar bilang, nyesal aku ketemu kawan aku. Kau gitu aku tak datang. Oh ya Pak ya. Gini, ngoten nggih. Kalau saya itu dengar kalau sekitar sini ini kan banyak saudara kita Tionghoa. Ya. Banyak ya. Yo pun, monggo kita hidup rukun, nggih. Jangan saling ganggu karena bagaimanapun juga ini adalah sama-sama ciptaan Allah. Persoalan iman nggak usah dihitung, nggak usah diributin terus. Karena kalau Allah mau hitungan detik semuanya bisa beriman kepada Allah. Jadi jangan nakutin gitu, Bang. Saya pikir ada apa barusan itu. Tapi serius Pak. Insya Allah nanti Bang Satar kalau kita ketemu di rumah saya itu sebelah kanan kiri saya itu rata-rata Tionghoa, Pak. Yang mereka tunggu ini besok jam 2 besok tanggal 12 Rabiul Awal itu paling ditunggu sama mereka. Kenapa? Setiap tanggal 12 biasanya kan banyak ibu-ibu nganterin makanan ke rumah itu kocor, tutul, tetel, ya, apa boleh, serabi, becin, apa boleh. Pokoknya jenis makanan Madura itu kan banyak di rumah besok, Pak. Jadi tetangga-tetangga itu suka colek. Pak Kiai, ini tanggal 12 lebih ulama loh, katanya kan. Ngapa kau pula kau nanya macam tu, Yong? Nah, biasa Pak Kiai kirim dodol ha. Kenapa saya berbagi dengan mereka, Pak? Ada hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Rasul, Pak. Silakan buka nanti dalam Musnad Ibnu Hanbal dan juga bisa ditemukan dalam Sunan Tirmidzi kalau tidak salah. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 orang sahabat. Yang pertama Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian Jabir bin Abdullah. Apa kata Rasulullah? Ittaqillaha haitsuma kuntah. Takutlah kalian semuanya kepada Allah. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, sebab kebaikan itu pasti akan menggugurkan dosa keburukan itu.
Kalau kira-kira Bang Satar, ini baru kira-kira Bang, jangan langsung marah sama temenmu ini. Soal marah nanti Bang ya. Seandainya Bang Satar salah tanda tangan dan tiba-tiba itu mengandung kesalahan, segera bertaubat kepada Allah. Kalau kira-kira ada hal yang tak baik, astaghfirullahaladzim, ya Allah saya bertaubat atasmu ya Allah, atas kesalahan dan dosa yang setelah saya lakukan. Yang ketiga ini Pak, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah engkau dengan manusia. Nah, kata manusia ini umum. Siapa? Ya tentu pertama kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang berikutnya kepada manusia yang lain. Sebab Nabi ketika di Madinah juga bertetangga, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, bahkan ada yang Majusi, bahkan ada orang-orang Dahriyin. Siapa orang Dahriyin? Orang yang nggak percaya kepada adanya Allah atau Tuhan. Nah ini penting Pak. Jangan karena itu siapa depan? Syaleng. Kenapa dengan Syaleng? Tidak iman dia sama Allah. Sebelahnya Syameng. Sebelah sana Jatong. Musuh no. Jangan Pak. Karena mereka adalah saudara dalam kemanusiaan. Jaga mereka. Justru umat Islam harus menunjukkan kualitas imannya dengan cara apa? Menjaga sama orang-orang beriman, pun juga menjaga mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini adalah bangsa Indonesia, bangsa yang hidup rukun, damai, adem, ayem, tentrem. Maka insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Hal-hal yang kemarin terjadi, yakinlah bahwa Allah sedang memberikan ujian untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ujian ini segera selesai Pak, agar kita ini ibadahnya bisa nyaman, ibadah kita bisa tenang. Hal-hal yang menyangkut yang kemarin, kalau kita nggak paham, jaga ini, lisannya jaga, tangannya jaga. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Muslim yang baik, mukmin yang baik, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Paling sempurnanya imannya seorang mukmin, imannya seorang mukmin yang sempurna itu apa? Ahsanuhum khuluqan. Ketika akhlaknya akhlak yang baik. Kalau kita masuk masjid, akhlak kita kan baik. Selepas ibadah, selepas sholat dari masjid, mestinya ketika kembali ke masyarakat, akhlak kita juga semakin baik. Karena itu adalah akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kula kali panjenengan sedanten, mantur kula sareng panjenengan sedoyo. Oke. Moga-moga ibu dan bapak para jamaah semuanya, para jamaah musalla al-asr ini diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu tetap berperilaku baik, walaupun mungkin orang tidak menganggap kebaikan kita itu baik. Kita senang berbuat baik, tapi jangan aneh kalau ternyata nanti banyak komentar hal yang menyangkut kita. Kalau kita baik kepada orang baik itu normal Pak. Tapi kalau kita mampu berbuat baik kepada orang jahat, itu hebat. Itu hebat. Pak Andika ini kan masih muda. Ini diberikan amanah oleh Allah. Kita doakan beliau juga jadi pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, ya, yang berintegritas. Dan jangan lupa di sini juga kampung sampean dulu, ya. Ini kan insya Allah musola kan lagi dipantau sama beliau nih, sambil ingatkan lah gitu loh kan. Nggak ada salahnya. Ini kan ya. Terus kan Bang ya. Nah, takutnya Bang Satar lupa gitu kan. Ingetin Bang Andika ya. Bang gimana surau kita tuh Bang? Jadi ndak tuh nampak besar tuh deh. Tak apa bagi dua Bang. Boleh, tak apa. Ya, boleh tak apa. Bagi dua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini sudah jam berapa saudara?
Tak bisa nih bang. Masya Allah. Besok Pak Ketua, besok saya masih ada 4 jadwal Pak. Saya mulai dari jam 6 berangkat dari rumah ke daerah Mekarsari, karena acaranya dimulai jam 8. Insya Allah sebelum Jumat saya harus pulang, karena ba'da Jumat saya harus ke daerah Kumpai, daerah Kapitan. Ba'da asar saya harus pulang karena saya ada pengajian juga di Siantan tuh sore. Dan malamnya nanti besok malam saya harus ke Purnama yang paling ujung di daerah Paritokaya itu. Nah itulah Bang Sattar, perjuangan kita sama-sama berat Bang. Ya, cuma perjuangan saya kan nggak ada duitnya Bang. Tolonglah saudaramu ini Bang. Macam mana pula saudaramu ini nak berbuat, duit tak ada. Abang bilang sabar Ustaz, sabar itu Bang. Kalau kita punya duit, kalau kita tak punya duit, macam mana kita nak bersabar? Hah? Betul kan? Nah itu kunci sederhananya Bang. Saya tidak sedang minta apapun sama Bang Sattar, cuma mengingatkan siapa tahu ada uang receh, kan begitu. Enggak saya ini gurau Pak, bagian ini saya gurau. Kalaupun memang beliau serius, ya alhamdulillah, enggak apa-apa. Ini saya ditanya oleh teman, Pak Kiai itu kalau ceramah di mana-mana itu, ya katanya kan, enak ya, enak macam mana? Ya kan terbang sana sini. Kau pikir aku enak kah? Terbang sana sini, dari Indonesia terbang ke negara orang. Kau pikir kau nyaman? Jadi kiai, jadi ustadz, kau pikir nyaman? Bukan nyaman. Ini semata-mata karena amanah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nyaman itu pasti Bang Sattar. Rumah besar pun suruh pindah lagi. Ada yang lebih besar, namanya rumah dinas. Nah udahlah bang, tak usah saya lanjut bang ya. Sakit pula kawan saya ini, udah macam kepiting rebus muka beliau nih. Tak usahlah bang ya, saya pindah ke yang lain saja. Jadi saya dengan ibu-ibu cuma minta doanya. Mudah-mudahan saya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri saya juga mudah-mudahan diberikan kepercayaan. Percaya sama siapa? Sama saya. Loh, istri saya wajib curiga? Wajib dong. Memang Pak Sattar nggak pernah cemburu? Pak Sattar nggak pernah cemburu gitu? Pernah? Bang Misjan pernah cemburu? Pernah. Masa bapak-bapak nggak pernah cemburu? Ibu nggak pernah cemburu sama suami? Pernah nggak? Yang bilang enggak itu berarti suami dirubuo. Bang buo untuk apa? Aku ambil lagi asal kau lah bang. Tapi kalau barang itu masih bagus bang, dia pasti timbul cemburu. Karena Allah Azza wa Jalla juga memiliki sifat cemburu. Bagaimana mungkin kita tidak punya sifat cemburu? Cemburunya Allah kepada hamba, ketika hamba itu terjatuh kepada perbuatan maksiat, Allah mulai cemburu. Rasulullah juga cemburu dengan kita. Bagaimana mungkin kita tidak cemburu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka oleh karenanya di majelis yang mulia ini, di malam yang berbahagia ini, ada satu hal yang perlu saya ingatkan kepada ibu. Jadi kata Imam Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, biar kita dalam bermaulid itu lebih terasa indah dan nikmat. Pertama, jangan lupa perbanyaklah membaca Al-Quran. Yang kedua, perbanyaklah membaca ataupun mendengarkan sirah An-Nabawiyah, sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibarengi dengan pembacaan salawat, entah itu secara jahar ataupun di dalam hati. Yang berikutnya, jangan lupa bersedekah yang banyak. Jadi maulid itu nggak mesti nunggu tiap bulan. Maulid gak mesti nunggu setahun sekali bulan Rabiul Awal. Bermaulid itu bisa tiap hari. Bermaulid bisa tiap waktu. Caranya apa? Nek kulo kali panjenengan sedanten iki lho. Mun kulo ben panjenengan ngabes orang lain. Kalau kita tengok saudara sahabat kita yang lain, macam Bang Sattar lagi lah, tak ada yang lain lah Bang Sattar nampaknya. Misalnya Bang Sattar nengok jamaah nih,
Assalamualaikum Pak Sattar. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Enggak, memang saya nak ke sini Pak Sattar. Iya Pak, ya Pak. Langsung keluar Bang Sattar. Ambillah yang paling besar, jangan yang paling kecil. Cakap dengan orang, Pak, kata sahabat saya Ustadz Zain, bermaulid itu bisa tiap hari, bahkan bermaulid bisa tiap waktu. Saya mencintai Nabi karena Nabi senang bersedekah, saya ikuti beliau, saya bermaulid. Orang berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkan urusan Pak Sattar ya Allah, gampangkan urusannya, luaskan rezekinya ya Allah. Kita itu tidak tahu Bang Sattar, dari mana Allah menyelamatkan kita dan dari sebab apa kita diselamatkan oleh Allah dari musibah. Boleh jadi karena salat kita, boleh jadi karena puasa kita, boleh jadi karena zikir kita, haji dan umrah kita, atau jangan-jangan kita pernah berbuat baik dan kita tidak sadar kalau itu adalah perbuatan baik. Bahkan kalau abang tidak mampu berbuat yang lebih, cukup senyum saja. Senyum itu bagian dari ibadah kepada Allah. Kalau mak-mak tak bisa nak bagi tangga, cukup je dengan senyum. Apalah tak bisa? Tengok tangga nak lewat mana long tak ada lah, aku nak ke depan. Apa nak buat? Tak ada, aku nak cari belacan. Sini, aku ada belacan ni. Mudah bermaulid itu. Dalam hati ucapkan, ya Rasulullah, saya senang dan cinta atasmu ya Rasul, maka saya berbagi ini, saya bermaulid atas lahirmu ya Rasulullah. Sederhana. Apalagi kemudian ibu kumpulkan para tetangga, bertemu dengan orang lain. Yuk kita datang rumah malam ni, saya ada sedikit rezeki, kita bareng-bareng baca salawat, selepas itu kita berbagi makanan. Alangkah mulianya ibu di hadapan Allah, dan alangkah agungnya apa yang ibu lakukan karena mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian akhir dari apa yang saya sampaikan, mungkinlah lama saya tak bisa berlama-lama karena besok saya memang harus menyiapkan sedikit energi. Sampai kok tak salah baca saya itu, jadwal saya itu sampai terakhir nanti 31 Desember, pas malam tahun baru saya harus berangkat ke Rokan Hilir ya Had ya, Rokan Hilir, Provinsi Riau. Tapi insya Allah bulan-bulan depan, Oktober, saya sudah harus banyak terbang ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Mungkin lepas itu saya harus banyak berangkat ke Malaysia dan beberapa negara-negara kawasan. Saya hanya sekedar menyampaikan kepada ibu dan bapa, pada akhirnya kita hanya berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita ini dijadikan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilaksanakan oleh saudara-saudara saya, tretan-tretan badan kalau setuju sebenarnya engkau dintok manter tetia perkara sesayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kana panjenengan setuju manter pada pada bengesepo saya ampun atinggal dunia. Dulu orang banyak tanya, Pak Ustadz Zain itu orang apa? Saya jawab, saya orang Indonesia. Sukunya 2. Iya Mi, suku saya 2 Mi. Kanan kiri. Sokoh. Ya orang nanya, banyak sekali cakap beliau itu berbahasa. Karena saya mencintai Indonesia. Saya ditakdirkan oleh Allah mengerti berbagai macam bahasa, ya karena saya memang mencintai Indonesia, Pak. Saya mencintai Indonesia dengan segala keadaannya. Bapak datang ke negara orang, kumpul dengan orang, bertahun Bapak bertetangga, belum tentu Bapak kenal dengan dia. Tapi Pontianak, orang Indonesia, tak usah jauh-jauh, orang Pontianak. Saya orang Siantan, Pak. Orangnya 8 Oktober saya. Tapi saya itu mana bangsa Sattar. Nah, udah mulai curiga dengan saya nih. Saya bahkan tahu orang Lembah Murai. Kalau di negara orang tidak mungkin, Pak. Asal masuk masjid, Assalamualaikum, waalaikumsalam, salaman habis itu salat. Lepas salat, dari mana kawan? Dari Lembah Murai. Oh yuk, sini yuk ngopi yuk. Itu orang Tanjung Raya. Padahal Lembah Murai sama Tanjung Raya jauh. Ya kan? Datang pula Pak Sattar, Jawa ge, BLKI, tak kenal dengan kawan. Dari mana Pak? Dari Siantan Pak. Oh jauh Pak ya. Ayo ngopi yuk. Tak kenal.
Tapi itulah akhlaknya orang Indonesia. Tak kenal Pak, tapi yang penting modalnya senyum. Mulai besok bapak-bapak lembah murai yang rasa tak ada duit pagi-pagi, silakan datang ke Siantan, bawa senyum saja Pak. Insya Allah kami sambut dengan senyum Pak. Saking baiknya orang Indonesia ini. Sampian si aroma sata agodon obeng ngiring ke Siantan. Insya Allah pada acara itu pada tandi obeng gini Pak. Seporana ngapunten kula nggih. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak khilaf, karena memang kebenaran itu pasti datangnya dari Allah. Sementara kesalahan saya sadar itu murni karena keawaman saya. Mudah-mudahan kita semuanya kelak berjumpa dengan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.